Di sono. Iya, ular bukan ya? Tar. Oke para sahabat. Tadi kameramen saya melihat katanya ada. Waduh, astagfirullahaladzim. Woi. Kameramen. Tolong. Bos. Dibantu. Ini sangat dalam sekali. Ini nggak main-main ya. Lihat. Ini lutut saya. Aduh. Bos. Enggak ya, bos. Kayaknya ada hewan di sini. Entah apa itu, kayaknya semacam bunglon ya. Yang keluarga family. Maaf. Sini sobat sih. Ternyata ada yang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Hadrami Romye. Ketemu lagi di channel YouTube Hadrami Romye. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan dan ketemu lagi di channel saya di sahabat Hadrami Romye. Pada konten malam hari ini sahabat Hadrami Romye melanjutkan konten yang pencarian ular ataupun pencarian reptil ya. Jadi pada malam hari ini, tepatnya ini cuacanya habis hujan, jadi saya minta bantuan lagi sama Kang Rian ya, Kang Rian ya. Jadi ini sahabat Hadrami Romye kelanjutan untuk pencarian ularnya itu di malam hari. Siapa tahu Kang Rian ya menemukan ular yang mengganggu di rumah saya ataupun sering anak-anak sekolah melihatnya seperti itu, Kang Rian. Ya, ataupun sejenis reptil yang lainnya seperti itu, Kang Rian. Ya, jadi sahabat Hadrami Romye, sebelum melanjutkan di video pencarian ular ataupun reptil yang lainnya di malam hari ini, jangan lupa dukung terus di channel YouTube Hadrami Romye dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Itu saja Hadrami Romye ya. Jadi ini Kang Rian. Terus lagi Kang Rian terkait masalah ini tadi sekitar pukul 20 ya. Habis hujan itu Kang Rian. Jadi tadi juga ada kodok. Ya kalau bahasa kerennya mah ya, ke bahasa Serangnya mah itu kodok. Ya kalau bahasa ininya kan katak. Itu kataknya juga katak yang kasap itu. Ya, yang gede ya? Itu masuk ke kamar saya Kang Rian. Ya, jadi alhamdulillah tadi udah ditangkap sama saya dan dibuang aja langsung. Nah, itu ular juga apakah sama Kang Rian? Di malam hari itu berkeliaran. Terus ular apa saja itu Kang Rian kalau setahu Kang Rian terkait masalah ular di malam hari itu? Ada dua jenis ular. Yang pertama ular nokturnal sama ular yang hidupnya pada siang hari. Dan yang nokturnal adalah ular yang hidup atau berkeliaran pada malam hari. Nah, yang kedua ada ular yang hidupnya di siang hari. Nah, ada beberapa contoh ular yang hidup atau berkeliaran di malam hari. Contohnya ada weling, sama ada kobra, contoh sedikitnya yang sering ditemui di dataran masyarakat ya. Dan yang kedua ada ular yang hidup di siang hari. Contoh kecilnya yang sering dijumpai adalah koros ataupun ular kayu, ular tang-tang angin kalau bahasa kitanya ya. Ular tambang. Sama ada ular tali picis namanya. Itu Kang Rian, ular itu di malam hari itu cari mangsa apa kedinginan apa seperti apa itu? Kalau kita kan kalau malam-malam keluar rumah itu kan kedinginan ya. Ya artinya atau enggak cari yang hangat-hangat. Contohnya ya cari gorengan ataupun martabak telur seperti itu. Apakah hewan tuh cari mangsa apa cari yang hangat-hangat itu? Gimana tuh Kang Rian? Ya sedikit perbedaan untuk manusia dan hewan. Tentunya ada ya perbedaan. Nah, kalau untuk hewan berkeliaran pada malam hari itu untuk kegiatan. Siang dia dipakai untuk tidur, istirahat, dan malam dia dipakai untuk kegiatan mencari makan, untuk bertahan hidup. Nah, itu. Kalau misalkan orang manusia beda lagi. Malam malmingan. Nah, beda lagi. Seperti itu sahabat Hadrami Romye. Jadi langsung saja Kang Rian, tempatnya untuk tempat pencarian ularnya ini di samping rumah saya Kang Rian. Ya, di sini di samping rumah saya juga ada semak-semak begitu sahabat Hadrami Romye. Ya, jadi nanti pencariannya saya mohon maaf ini sahabat Hadrami Romye karena saya takut ya sama rumput-rumput di malam hari artinya ya. Jadi saya menugaskan sama Kang Rian aja, Kang Rian ya minta bantuannya ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan, amin ya robbal alamin. Ya, jadi kayak gini sahabat Hadrami Romye, Kang Rian
posisi ininya apa namanya, lokasinya. Jadi ini Kang Rian ya, sahabat Adromi Romi, boleh di sini kameramen. Jadi tempat ini Kang Rian ya, Kang Rian mohon. Jadi tempat ini sahabat Adromi Romi sangat apa ya, banyak rumput-rumputnya ya, ataupun semak-semak di sini. Ya, ini rumah punya saudara saya ya. Dan ada tanah juga ini Kang Rian ya, ada tanah juga di sini. Tuh tanah kosong ya, rumput-rumput di sini. Khawatir kemungkinan besar yang ditakutkan sama keluarga saya ini ada jenis reptil ya yang membahayakan. Jadi saya minta bantuan sama Kang Rian, Iya. ya, sama minta bantuannya. Jadi itu saja sahabat Adromi Romi, saya tidak ikut untuk menemani mencari ular ataupun reptil yang lainnya. Seperti itu sahabat Adromi Romi, mudah-mudahan hasil pada malam hari ini pencarian ular ataupun reptil yang lainnya. Terima kasih sahabat Adromi Romi, tonton terus. Baiklah sahabat Hadromi Romi, kita sudah berada di tempat pencarian hewan reptil, wabil khusus jenis ular ya, yang sering bermunculan di sekitar pemukiman warga. Nah di sini saya ditemani dengan kameramen 2 orang akan mencari spesies hewan yang sering merasakan warga. Baiklah para sahabat, ikuti terus kami dan jangan kemana-mana. Ayo. Ini banyak warga yang melihat ular di sekitaran sini dan sangat resah sekali karena mereka merasa terganggu dengan kemunculan ular ini. Nah, dari kemarin saya menemukan ular tapi tidak kena ya. Makanya kita belum tenang ini kalau belum kena. Nah, kebanyakan ular-ular koros dan ular-ular pucuk lainnya, dia bersarang atau tidur di malam hari di tempat-tempat yang seperti ini. Saya sempat melihat waktu kapan ya? Sebelum saya ke sini, saya sempat melewati daerah ini, dan saya menemukan ular yang bersarang di sini ketika malam-malam. Dan ketika saya mencarinya, dia sudah tidak ada. Karena itu udah lama banget sih. Dan untuk para sahabat sekalian yang depan rumahnya atau di samping rumahnya ada pohon-pohon seperti ini, bisa dilihat ya, bisa dilihat di atasnya biasanya sering bersarang ular-ular koros ataupun ular pucuk. Dan jangan dibunuh, itu ular tidak berbisa dan itu ular sahabat petani. Dia membasmi hama-hama yang dapat menyebabkan kerusakan pada sawah gitu ya, pada tanaman warga. Jangan dibunuh, kecuali ular-ular berbisa yang dapat membahayakan warga, itu boleh sekali dibunuh. Iya. Waduh, nyangkut. Nah, para sahabat bisa dilihat, ini spesies reptil, bisa disebut bunglon ya kalau bahasa daerahnya. Saya coba tangkap. Nah, ini biasa di daerah kampung atau daerah warga disebut dengan bunglon. Kalau bahasa Sundanya ini londok ya, londok. Ini termasuk ke dalam, kalau dalam bahasa ilmiahnya Agamidae. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ini chameleon. Bisa dilihat, bisa di-searching para sahabat sekalian. Dan ini ada beberapa keunikan dalam bunglon ini. Yang pertama, dia matanya bisa berputar 160 derajat dalam satu waktu. Makanya pandangan bunglon ini sangat luas sekali. Kemudian dia terkenal dengan mimikrinya. Apa itu mimikri? Mimikri adalah keunikan hewan dalam berubah
warna untuk beradaptasi di lingkungannya. Contohnya dia di lingkungan hijau, maka warnanya akan hijau seperti ini. Nah, yang saya ketahui bahwasanya ketika dia merasa terancam, warnanya akan sedikit memerah. Nah, ketika bunglon ataupun agamida ini berubah bentuk kemerah-merahan, itu tandanya dia sedang marah, sedang merasa terancam. Udahlah, kita lepaskan kembali, kasihan. Baiklah para sahabat, bisa dilihat oleh para sahabat sekalian bahwasanya ini tempatnya tempat yang kemarin, cuman ini di sampingnya ya. Ini tempat semak belukar yang kemarin yang kita sempat mencari ular di situ. Dan sekarang kita kembali lagi di malam harinya. Kebanyakan ular di malam hari itu pada tidur ya. Ular yang hidup atau berkeliaran di siang hari. Contoh halnya koros. Tetapi pada ular-ular berbisa lainnya, ular kobra seperti halnya ular weling yang sangat mematikan, itu hidupnya atau mencari makan di malam hari. Nah, maka dari itu para sahabat sekalian, ikuti terus kami dan jangan kemana-mana, karena di channel kami akan memberitahu para sahabat sekalian, akan mengedukasi para masyarakat sekalian tentang ular yang berbahaya dan ular yang tidak berbahaya. Nah. Bisa lihat para sahabat. Mohon maaf karena pencahayaannya kurang. Di situ sepertinya saya melihat seekor ular koros yang sedang tidur di dedaunan situ. Cuman kita nggak bisa nyenterin karena kita minim pencahayaan ya. Juga bisa dilihat kameramen bahwasanya di bawah sini sangat balak sekali kalau dalam bahasa Jawanya. Jadi kita susah untuk menginjakan kaki ke situ. Jadi saya sendiri yang akan coba menangkap ularnya, dan kameramen tidak ikut karena kameramen takut juga ya. Iya kak. Jadi saya sendiri yang coba akan menangkap. Bisa dilihat para sahabat sekalian, kelihatan nggak ya? Coba bisa di zoom. Oh jauh katanya. Coba saya akan menangkapnya. Lihat, saksikan terus para sahabat sekalian. Aduh. Waduh. Alah sia Bambang. Aduh. Sayang sekali para sahabat. Orang kena. Ucul. Aduh. Ya, nyangkut. Maaf para sahabat, tadi saya sudah mencoba menangkapnya berhubung dia melihat cahaya lampu yang saya bawa. Saya lupa tadi tidak menyembunyikan cahayanya sendiri, jadi ular melihat dan dia langsung lompat ke sono. Jadi saya kira-kira ular apa itu bang? Yang saya lihat sih ularnya warna hitam ya, tapi belum bisa dipastikan. Tapi kayaknya antara dua, kalau tidak koros itu sejenis kobra, soalnya warna hitam.
terbang itu ya? Bukan langsung terbang tapi loncat. Loncat dia dari pagar situ, kan ada pagar ya, kelihatan nggak ya? Ada pagar situ, dia loncat ke sono. Kemudian saya mencoba untuk mengambil. Yang ada dia loncat, keburu loncat. Jadi saya tidak sempat untuk mengambilnya. Coba kita cari lagi ke tempat lainnya. Oke, siap para sahabat. Ayo kita terus. Waduh, astagfirullahaladzim. Woi. Kameramen. Tolong. Bos. Dibantu. Ini sangat dalam sekali. Ini nggak main-main ya. Lihat. Ini lutut saya. Aduh. Bos. Enggak ya, bos. Ini tidak untuk ditiru ya para sahabat sekalian. Ini sangat membahayakan diri sendiri, juga orang lain. Basah tuh. 5 orang. Baik para sahabat, mari kita lanjutkan pencarian ini dengan hati-hati ya. Dengan hati-hati. Kan enggak, ini kan digelati amat ya. Bos harus gelati mana bay? Aneh kita. Kayaknya ada hewan di sini. Entah apa itu, kayaknya macam bunglon ya. Yang keluarga family. Maaf. Sini sobat cek. Ternyata ada yang lagi wik di situ. Yang ada wik. Bisa dilihat. Tuh. Dia malam-malam berhubung dingin kan, habis hujan. Dia malah enak di sini, coba. Bisa lihat ya. Saya coba menangkapnya. Nah, bisa dilihat para sobat. Dia enak coba. Lagi malam mingguan itu ya, teman-teman. Ini karena pas juga waktunya malam minggu sekarang ya. Malam-malam dingin dia malam wik enak di sini, coba. Nah, lihat para sobat. Nah, ketahuan Yelen. Ayo kita bawa sebagai barang bukti. Kita masih mencoba untuk mencari reptil yang sering merasakan warga, terutama ular ya. Karena warga sini takut dengan yang namanya ular. Karena mereka tidak tahu ular berbisa ataupun tidak. Jikalau mereka menemukan ular langsung dimatiin. Nah, dari situlah saya mencoba untuk membantu mereka agar mereka tahu yang mana ular berbisa dan tidak berbisa. Dan ini tempatnya persis di samping rumahnya Hadromi Romi, Kang Romi. Waduh, yang lakinya lepas. Oh ya, untuk sekedar edukasi ya untuk para masyarakat sekalian. Ini kan ada kodok yang gede ya ukurannya, sama tadi yang di atasnya kecil. Nah, untuk menentukan untuk menentukan jenis kelaminnya, kita lihat yang kecil itu biasanya yang laki, bukan biasanya emang yang laki. Kalau yang gede, ini kan yang gede ya. Ini yang ceweknya. Makanya tadi yang kecil numpang di atas ceweknya itu yang laki. Oke para sahabat, dari tadi kita mencoba untuk mencari ular, tapi tidak menemukan. Di mana? Sini ya. Di mana? Telepon itu, Kang. Coba cek ya. Di sono. Iya, ular bukan ya? Tar. Oke para sahabat, tadi kameramen saya melihat katanya ada seperti ular di pohon situ. Coba saya mengecek ya. Tar. Saya coba cek. Sepertinya ekor ular sih, tapi saya belum bisa memastikan.
Aduh. Ah. Kabur lagi para sahabat. Lagi-lagi kita kedua kalinya lepas ular berbeda. Ini ular sepertinya ular berwarna hijau panjang. Dan sekilas dia seperti ular pucuk. Ular pucuk ya, tetapi dia mempunyai badan yang lumayan besar daripada ular pucuk-pucuk lainnya. Tapi dia tadi loncat ke sono, berhubung kita tidak bisa ke sono karena di sini ditutupi dengan pagar. Kita Oke para sahabat sekalian, karena dari tadi kita sudah menjelajahi tempat ini, sudah menelusuri tempat ini, tapi tidak menemukan bukan tidak menemukan ya, tapi tidak mendapatkan satu pun hewan. Jadi mungkin kita akhiri saja pertemuan kali ini karena waktu sudah malam. Baiklah para sahabat, dan karena waktu udah malam juga ya, dari tadi kita berjam-jam muter-muter daerah sini dan menelusuri semak belukar yang ada di sono. Gelap sekali bukan? Dan kita tidak bisa mendapatkan satupun dari mereka. Nah, kita cuma dapat tadi kodok wik-wik sama bunglon ya. Kalau untuk spesies ular dan reptil lainnya kita belum bisa mendapatkannya. Mungkin untuk video selanjutnya atau part-part selanjutnya bisa ditonton kembali kita dalam menelusuri hutan-hutan ataupun semak-semak yang banyak terdapat hewan-hewan liar lainnya yang meresahkan warga sekitar. Romye, ini saya minta laporannya nih terkait masalah hasil pencarian pada malam hari ini. Jadi pencarian malam hari ini tadi saya nunggu Kang Rian dari pukul 21 sampai pukul 00. Luar biasa, Masya Allah. Ini sangat membutuhkan waktu yang lama. Terus hasilnya gimana nih Kang Rian? Mohon maaf ini. Tadi kecebur juga ya Dentong. Terus kira-kira menemukan jenis ular apa saja itu Kang Rian? Ada dua jenis tadi yang saya temukan tapi tidak bisa saya dapatkan. Yang pertama ada poros dan yang kedua kalau nggak salah itu ada ular pucuk berwarna hijau. Ular pucuk ya, itu ular pucuk itu warnanya hijau itu ya. Kepalanya itu kalau nggak salah ada kuning-kuningan itu Kang Rian ya? Ya, ada yang kuning dan ada yang hijau biasa. Oh, hijau biasa. Terus selain itu jenis apa lagi Kang Rian? Selain ular? Jadi kita menemukan hewan yang sedang enak-enak ya. Apa itu enak-enaknya? Maaf, dengan apa namanya hewan apa itu? Kodok. Oh, kodok. Tadi kita menemukan kodok ya, dua kodok yang sedang monjok. Itu kayaknya kodoknya lagi pacaran itu sahabat Admiramnya. Selain itu Kang Rian? Jadi kita menemukan londok ataupun bunglon. Oh, bunglon. Itu nggak membahayakan ya hewan dua itu ya? Bunglon Artinya kodok sama bunglon itu ya? Tidak membahayakan kecuali untuk orang-orang yang penakut. Penakut kayak saya juga. Tapi kalau ke duit nggak takut. Iya. Sahabat Admiramnya ya. Itu Kang Rian, terima kasih untuk pencarian malam hari ini ya. Kayaknya pencarian ular ini sahabat Admiramnya, di saat nggak ada Kang Rian, ular ini ya muncul ya, sering ke anak-anak gitu, ataupun pernah gitu, bukan sering ya, pernah saya melihat 2 kali di rumah saya ya. Sumbernya khawatir di rumput-rumput seperti itu, tapi di saat ada Kang Rian ini ular ini pada takut ini ya, ataupun nggak ada dicarinya gitu, nggak bisa ditangkap seperti itu sahabat Admiramnya ya. Mungkin cewek-cewek juga sama. Kira-kira ke Kang Rian takut apa enggak ini ya? Sama kayak ular ya. Itu sahabat Admiramnya ya. Terima kasih yang sudah setia menonton di channel YouTube Admiramnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan nanti ya di channel berikutnya ataupun di konten berikutnya kita mencari ular ataupun reptil yang lainnya dengan ditemani oleh Kang Rian, si pecinta reptil. Oke, itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.